Day in my life, cara mengurangi sampah untuk menjaga bumi. Halo guys, kenalin aku Eva Dan aku Namira. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu sampah. Ya, karena sampah menjadi masalah yang sangat penting di dunia saat ini. Jadi terkait dengan masalah sampah ini, aku dan Namira akan mengunjungi TPST Sumpiyuh untuk mengetahui bagaimana sih cara pengolahan sampah, sekaligus memberikan informasi kepada kalian. Karena TPST Sumpiyuh lumayan jauh, jadi kita jalan-jalan dulu ya guys, sambil nunggu Pak Toto datang. Let's go! Hei kak, jangan buang sampah sembarangan dong. Emangnya kenapa? Karena membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kalau kalian nggak percaya, ikut kita berdua ke TPS yuk. Nah tuh Pak Toto. Ayo. Nah, kali ini kita sudah berada di TPST Sumpiyuh. Kepoin yuk! Sebelum kita mengeksplorasi TPST Sumpiyuh, kita harus izin dulu ke petugasnya. Nah kebetulan kita langsung ketemu sama bapak ini. Kita tanya-tanya dulu. Ternyata si bapak ini adalah kepala TPST-nya. Kenalin nih Bapak Sutarno. Beliau ini sudah menjadi kepala di TPST Sumpiyuh selama 3 tahun. Terus kita diajak masuk dan dikasih tahu tentang semua yang ada di TPST ini. Detail banget dong. TPST itu singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. TPST merupakan fasilitas modern yang didesain untuk mengelola sampah dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan kita. TPST membantu mengatasi masalah sampah dengan menggunakan teknologi canggih untuk memproses sampah secara efisien. Yang pertama adalah sistem pemilihan otomatis menggunakan mesin konveyor. Fungsinya untuk memilah sampah berdasarkan ukuran, jenis, dan sifatnya. Jadi sampah itu dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang asalnya dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk bisa terurai. Contohnya nih, daun, sisa nasi, dan sayuran. Sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos dan maggot. Kompos sendiri bisa dijadikan pupuk tanaman. Oh ya, kalian tahu nggak apa itu maggot? Maggot itu larva yang dihasilkan dari lalat black soldier fly. Jadi yang dibudidayakan itu maggotnya. Maggot itu bisa dijual ya guys dengan harga yang variatif. Kalau sampah anorganik itu sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Contohnya pasti kalian sudah tahu lah ya, seperti besi, aluminium, timah, kaca, plastik, dan botol bekas. Botol bekas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan mempunyai harga jual yang tinggi. Kemudian ada mesin pembakar sampah, yang ini namanya mesin pirolisis. Kenapa dibakar? Karena sudah pasti ada sampah yang benar-benar sudah tidak bisa diolah lagi, dan asap pembakarannya pun sudah diproses, jadi tidak akan menimbulkan polusi. Nah, ini mesin apel, alat pencacah organik. Saat ada pemangkasan pohon, daun-daunnya dicacah pakai mesin ini. Dan ini biopon, media untuk budidaya maggot. Tapi maggotnya sekarang lagi sedikit. Maggot ini untuk pakan ternak dan pengurai sampah. Telur maggot menetas dan jadinya kayak gini. Kita coba pegang ya.
Sekarang kita ke bagian pojokan. Di sana ada mesin pres. Ada plastik, kardus, dan kertas-kertas yang dipres. Dan ini hasilnya, dijual untuk biaya operasional. Kalau ini rongsokan, dipilah dulu baru dijual. Kita kembali ke depan. Ini ada sampel pemanfaatan pupuk. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Di balik tumpukan sampah yang kita hasilkan setiap hari, ada pahlawan-pahlawan yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Ketika sampah kita buang, seringkali kita lupa apa yang terjadi selanjutnya. Tapi di TPST, pekerja-pekerja berdedikasi melakukan tugas penting. Mereka adalah orang-orang yang dengan penuh kesabaran, keuletan menyortir, memilah, dan mendaur ulang berbagai jenis sampah. Dalam cuaca apapun, mereka tetap bekerja dengan keberanian dan tanggung jawab yang tinggi. Seperti halnya pekerjaan lainnya, para pekerja di TPST juga memiliki kehidupan pribadi, keluarga, dan mimpi-mimpi mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menunjukkan rasa simpati dan penghargaan kepada mereka. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan plastik seperti halnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Gunakan tempat sampah yang ada di sekitar. Jika tidak ada tempat sampah di dekat kita, simpanlah sampah sementara hingga menemukan tempat sampah yang sesuai. Dan ketika kita ke supermarket, bawalah tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Sampah plastik juga bisa menyebabkan bencana banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Selain itu, juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Maka dari itu, kita harus bersama menjaga bumi agar tetap indah, asri, dan nyaman untuk kita tinggali. Nah, sekarang kalian udah paham kan? Ulang sekali lagi, aku nggak lihat.